Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Gregoris Emmanuel Sitaris Nagut dengan NIM 23040401005. Program Studi Ilmu Politik Semester 5 Konsentrasi Politik Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun ajaran 2021-2022. Oke, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM, demokrasi, dan benang kusut penyelesaian. Fenomena pelanggaran HAM, hak asasi manusia, hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang belum jelas penyelesaiannya. Rentetan peristiwa pelanggaran HAM yang dimulai dari pembentukan rezim Orde Baru, yakni peristiwa 1965, pembunuhan Marsina, tragedi Malari, pembunuhan Munir, pembunuhan wartawan Udin, tragedi Tanjung Priok, tragedi Talang Sari, Trisakti, Semanggi, kehilangan paksa aktivitas reformasi, kekerasan kepada aktivis dan masyarakat sipil, dan masih banyak lainnya yang masih belum juga terselesaikan. Pasca reformasi, watak-watak Orde Baru masih bisa kita rasakan dan tidak sepenuhnya mereka hilang. Justru bergantinya baju reformasi, mereka semakin bertindak predatoris untuk berkuasa. Hingga kini, rentetan kasus pelanggaran HAM belum juga menemui titik terang. Benang kusut penyelesaian yang dijanjikan penguasa setiap periode pemilihan presiden hanya menjadi buayan untuk menarik simpati massa dan mendukung untuk kembali berkuasa. Banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk gerakan untuk mengingatkan negara. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk merespon dan menyelesaikan sekelumit permasalahan HAM di Indonesia, baik yang lampau maupun baru-baru ini. Tetapi negara pun tak kunjung merespon aspirasi atau suara-suara para pengingat HAM dan kemanusiaan. Kebebasan merupakan salah satu indikator dari nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Kebebasan masyarakat sipil untuk bersuara, berekspresi, berserikat, dan lainnya. Kebebasan itu pula juga salah satu nilai dari HAM. Indonesia dalam pengakuan status kebebasan atau freedom status di dunia pada tahun 2018 teraktivasi termasuk golongan negara yang cukup terbuka dengan agresi skor 64 dari besaran 100. Capaian agresi tersebut diperoleh dari rating kebebasan 3/7, kebebasan politik 2/7, dan kebebasan sipil 4/7. Namun, di lain sisi, Ken Aura Matahari, perwakilan Amnesty International Indonesia, dalam diskusi MAP Corner Club atau MPK tanggal 11 bulan 12 2018 menunjukkan bahwa permasalahan tingginya tingkat korupsi, pemberedalan, kebebasan berekspresi, diskriminasi yang masih kuat, kekerasan terhadap aktivis atau masyarakat sipil, dan impunitas menjadi permasalahan yang masih dihadapi oleh Indonesia. Hal tersebut yang kemudian menjadi sebuah simpulan sementara tentang kondisi Indonesia bahwa sebelum sepenuhnya baik dalam berkehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam momen politik atau pesta demokrasi, nilai HAM dan jargon HAM digunakan sebagai simbol dan panji untuk meraup suara agar tetap didukung dengan menyuarakan kemanusiaan, namun belum sepenuhnya dapat terjamin. Permasalahan HAM digunakan sebagai isu dan pembahasan prioritas dan teramat penting karena permasalahan atau pelanggaran HAM terdahulu jika tidak diselesaikan maka menjadi luka yang teramat dalam bagi masyarakat. Kusutnya penyelesaian HAM. Penyelesaian kasus HAM yang tak kunjung usai menjadi beban negara untuk menyelesaikannya. Beragam permasalahan, salah satunya yakni politik dan hukum, menjadi suatu dasar mandeknya penyelesaian HAM di Indonesia. Bukti yang sulit ditemukan menjadi penyebab penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak bisa diungkap secara menyeluruh. Bukti semakin sulit ditemukan karena orang-orang yang diduga menjadi pelaku
atau jembatan pelaku mediator juga tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, Al-Araf, Direktur Imparsial, menjelaskan bahwa ada 5 faktor yang menurutnya menjadi sumber permasalahan memendeknya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Pertama, ia menilai tidak adanya kemauan politik untuk menjadikan agresi HAM sebagai agenda penting dalam masa pemerintahan. Kedua, yakni adanya pragmatisme politik menetapkan HAM dalam dinamika tradisional, sehingga penyelesaian kasus HAM terbentur dengan negosiasi dalam level elit transnasional politik. Ketiga, lemahnya kewenangan Komnas HAM menjadi salah satu penghambat penyelesaian kasus HAM masa lalu, karena Komnas HAM hanya sebatas melakukan penyelidikan, bukan penegak hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 89 keempat, perhatian publik terhadap isu dan agenda HAM berkurang, sehingga permasalahan HAM dianggap hal yang biasa, tidak menjadi kepentingan. Kelima, belum tuntasnya reformasi hukum seperti agenda reformasi peradilan militer yang menjadi penghambat upaya penyelesaian kasus HAM. Demokrasi yang merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan rakyat harus kembali ditegakkan setegak-tegaknya. Beragam hal permasalahan relasi kuasa dan kepentingan kelompok yang kerap menodai esensi dari makna demokrasi harus dilawan. Dengan menegakkan kembali demokrasi dan senantiasa memperjuangkan nilai demokrasi, bersama hal itu pula kedaulatan rakyat akan terbangun. Hak-hak asasi manusia sebagai hak dasar adalah produk perjuangan rakyat secara sadar. Berbagai hal yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa demokrasi dan penegakan HAM tidak akan pernah selesai jika hanya dengan menandakan tangan terhadap politik will dari elit. Benang kusut penyelesaian pelanggaran HAM juga tidak akan lurus jika hanya mengandalkan ngongo-ngongo yang seringkali didiktet oleh kepentingan donor. Oleh karena itu, gerakan rakyat pekerja adalah garda utama untuk membentuk demokrasi sejati yang bertopang pada penghargaan nilai-nilai kemanusiaan, dikarenakan para pekerja yang selama ini sering menjadi objek kekerasan dan pelanggaran HAM, sehingga menjadi tantangan kita bersama untuk membangun relasi kelas pekerja yang kuat. Sekian dan terima kasih. Saya berharap apa yang saya sampaikan pada materi ini dapat dicerna dengan baik oleh para pembaca atau para pendengar.